Kemudian beralih kembali ke arena utama pertempuran luar dekat pohon Shinju. Di situ terlihat Kinshiki Otsutsuki yang baru saja memutar balik tubuhnya langsung membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen tanah Doton berupa hujan batu runcing yang meluncur deras ke arah Kabuto. Alhasil Kabuto segera menangkis serangan tersebut dengan menggunakan teknik elemen air Suiton untuk membentuk perisai ombak besar yang langsung menelan seluruh bebatuan tersebut dalam sekejap. Setelah itu Kabuto memanfaatkan celah air tersebut untuk menggunakan teknik Senpo Hakugeki no Jutsu guna memancarkan cahaya silau dan gelombang suara berfrekuensi tinggi dari bola naga senjutsu miliknya. Alhasil Kinshiki yang terkena efek teknik tersebut langsung menutup telinganya dan kehilangan keseimbangan sesaat akibat getaran suara yang menusuk gendang telinga. Sebab di situ terlihat Kinshiki segera mengalirkan cakra merah dari seluruh tubuhnya untuk memecah gelombang suara tersebut. Lalu Kinshiki menebaskan kapak dimensinya secara membabi buta ke arah depan untuk membersihkan sisa-sisa cahaya silau di sekitarnya. Kemudian beralih ke sisi arena utama pertempuran dekat pohon Shinju tempat Kawaki dan Jiren Otsutsuki saling beradu taijutsu keras secara langsung. Di situ terlihat Jiren menghujani Kawaki dengan rentetan pukulan fisik berkecepatan tinggi yang menghasilkan gelombang kejut luar biasa besar di setiap hantamannya. Alhasil Kawaki menggunakan kemampuan modifikasi tubuhnya untuk menangkis setiap serangan dan membalas dengan hantaman sikut berlapis cakra karma tingkat 2. Setelah itu Jiren tiba-tiba menggunakan teknik perpindahan sesaat untuk mengecoh pandangan Kawaki. Lalu Jiren muncul di sisi kanan Kawaki dan melayangkan tendangan keras berbalut cakra murni. Alhasil Kawaki yang sudah membaca arah gerakan tersebut segera mengubah lengan kirinya menjadi bilah sabit untuk menahan laju tendangan Jiren sambil melepaskan ledakan energi jarak dekat. Sebab di situ terlihat Jiren terpental mundur beberapa langkah akibat ledakan tersebut. Namun Jiren langsung merapalkan segel tangan cepat untuk menciptakan klon bayangan dirinya yang menyerang dari berbagai sudut secara bersamaan. Alhasil Kawaki harus melepaskan gelombang cakra merah dari seluruh tubuhnya untuk menghancurkan klon-klon tersebut dalam satu kedipan mata. Kemudian beralih ke posisi Boruto yang masih berdiri di dekat patung Gedomazo miliknya untuk menghadapi Ishiki Otsutsuki. Di situ terlihat Ishiki membuat segel tangan jutsu untuk melancarkan teknik Daikokuten guna memanggil puluhan batang besi hitam berukuran besar yang meluncur turun dari langit dimensi dengan kecepatan kilat. Alhasil patung Gedomazo milik Boruto segera mengayunkan tangan besarnya untuk menepis hujan batang besi tersebut. Setelah itu Boruto melompat dari pundak patung panggilannya dan mengaktifkan teknik Kagebunshi no Jutsu untuk menciptakan 4 klon bayangan yang memegang rentetan rasengan berukuran sedang. Alhasil keempat klon tersebut langsung meluncur menyerang dari 4 arah berbeda ke tubuh Ishiki. Sebab di situ terlihat Ishiki menggunakan mata khususnya untuk melepaskan gelombang kejut dimensi yang melontarkan seluruh klon Boruto jauh ke belakang hingga menghancurkan bebatuan di dekat akar pohon Shinju. Lalu tubuh asli Boruto melesat cepat menggunakan teknik Raiton Shiden untuk menyambar langsung ke arah Ishiki. Kemudian beralih ke dalam dimensi cermin tempat Sasuke terjebak bersama Kaze Otsutsuki. Di situ terlihat Kaze membuat segel tangan jutsu untuk menciptakan labirin cermin baru, yang memantulkan bayangan palsu dirinya secara masif ke segala penjuru ruangan. Alhasil Sasuke harus mengandalkan kemampuan mata Rinnegan miliknya untuk melacak aliran cakra asli Kaze yang tersembunyi di balik pantulan tersebut. Setelah itu Sasuke memerintahkan burung elang api panggilannya untuk menembakkan gelombang api panas ke arah dinding cermin untuk mencairkan struktur ruang tersebut. Alhasil Kaze yang terdesak segera melemparkan rentetan jarum cakra beracun dari dalam bayangan cermin untuk menghentikan gerakan elang api milik Sasuke. Sebab di situ terlihat Sasuke segera menggunakan teknik Amenote Jikara secara diam-diam untuk bertukar posisi dengan sehelai bulu elang tepat di belakang punggung Kaze. Lalu Sasuke langsung menebaskan pedang petirnya dengan tenaga penuh ke arah bahu Kaze. Alhasil Kaze terdorong maju akibat sengatan aliran listrik yang melumpuhkan sebagian besar aliran cakra di tubuhnya. Sebab di situ terlihat Kaze segera memutar balik sikunya untuk melayangkan hantaman taijutsu keras yang memaksa Sasuke mundur ke tepi dimensi cermin. Setelahnya beralih kembali ke arena utama pertempuran luar dekat pohon Shinju. Di situ terlihat Kinshiki Otsutsuki yang baru saja berhasil membersihkan sisa-sisa gelombang suara dari teknik Kabuto langsung membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen angin futon berupa badai tornado tajam yang meluncur deras ke arah Kabuto. Alhasil Kabuto segera merespon serangan tersebut dengan menggunakan teknik Senin Modo untuk menancapkan bilah cakra ke dalam tanah guna menahan laju hantaman angin yang sangat kuat. Setelah itu Kinshiki memanfaatkan momentum badai tersebut untuk melesat kilat dengan kapak dimensinya. Alhasil Kabuto terpaksa melepaskan teknik elemen tanah Doton untuk menciptakan dinding batu pelindung berlapis ganda yang langsung meledak berkeping-keping saat beradu dengan tebasan kapak tersebut. Sebab di situ terlihat Kabuto kembali menggunakan teknik Kawarimi no Jutsu untuk berpindah ke atas dahan pohon Shinju yang lain. Lalu Kinshiki terus mengejar tanpa memberikan jeda waktu istirahat sedikit pun bagi Kabuto untuk bernapas.
Setelah itu, Jiren tiba-tiba menggunakan teknik mata khususnya untuk memindahkan posisi batangan besi hitam secara misterius tepat di sekitar ruang gerak Kawaki. Alhasil Kawaki harus berputar cepat menggunakan bilah sabit di lengan kirinya untuk memotong habis batangan besi tersebut sebelum menembus tubuhnya. Sebab di situ terlihat Jiren langsung melompat maju dan melayangkan tendangan maut berbalut cakra murni. Alhasil Kawaki yang sudah membaca arah gerakan tersebut segera melompat ke belakang untuk menghindari hantaman telak yang meretakkan tanah di bawahnya. Kemudian beralih ke posisi Boruto yang masih berdiri di dekat patung Gedomazo miliknya untuk menghadapi Ishiki Otsutsuki. Di situ terlihat Boruto menggunakan teknik Raiton Shiden untuk menyambar langsung ke arah Ishiki dengan kecepatan tinggi. Alhasil Ishiki segera menggunakan kemampuan Sukuna Hikona miliknya untuk mengecilkan diri dan menghilang dari pandangan mata biasa. Setelah itu, Boruto mengaktifkan mata Jogan miliknya secara maksimal untuk melacak keberadaan titik cakra mikro Ishiki yang melayang di udara. Alhasil Boruto langsung mengarahkan telapak tangannya untuk menembakkan rentetan peluru cakra elemen angin futon ke arah titik cakra tersebut. Sebab di situ terlihat Ishiki terpaksa membesar kembali secara mendadak untuk menangkis serangan angin itu dengan perisai cakra murni miliknya. Lalu Boruto segera memerintahkan patung Gedomazo miliknya untuk mengayunkan tinju besar ke arah Ishiki. Kemudian beralih ke dalam dimensi cermin tempat Sasuke terjebak bersama Kaze Otsutsuki. Di situ terlihat Kaze membuat segel tangan jutsu untuk menciptakan gelombang cahaya inframerah yang terpantul dari ribuan pecahan cermin di sekitarnya. Alhasil Sasuke harus menggunakan mata Rinnegan miliknya untuk membaca pola pantulan cahaya tersebut agar tidak terjebak dalam ilusi ruang. Setelah itu Sasuke memerintahkan burung elang api panggilannya untuk mengepakkan sayap dan menembakkan gelombang api raksasa ke arah sudut-sudut dimensi. Alhasil Kaze segera menggunakan teknik penyerap cakra miliknya untuk melahap sebagian api tersebut dan membalas dengan lemparan jarum cakra beracun. Sebab di situ terlihat Sasuke menggunakan teknik Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan batu kecil di sudut ruangan. Lalu Sasuke melesat cepat menebaskan pedang petirnya ke arah Kaze tanpa ragu-ragu. Kemudian beralih ke dimensi gelap tempat Sano Otsutsuki dan Orochimaru saling beradu jurus mematikan. Di situ terlihat Orochimaru mempertahankan ribuan ular emas beracun untuk mengepung posisi Sano dari segala penjuru tanpa memberi sedikit pun ruang untuk bernapas. Alhasil Sano segera membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan gelombang cakra elemen api hitam Katon yang membakar habis seluruh ular emas tersebut dalam sekejap. Setelah itu Sano menggunakan teknik mata khususnya untuk memanipulasi gravitasi di dalam dimensi gelap tersebut. Alhasil tubuh Orochimaru terasa sangat berat dan hampir menempel ke lantai. Namun Orochimaru dengan sigap menggunakan teknik Senpo Muki Tensei untuk mengubah lantai batu di bawahnya menjadi tangan-tangan raksasa yang mencengkeram kuat kaki Sano agar tidak bisa bergerak leluasa. Kemudian di arena utama pertempuran luar dekat pohon Shinju, Kabuto yang berada di atas dahan pohon langsung membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen air Suiton berupa gelombang tsunami kecil yang berputar cepat ke arah Kinshiki. Alhasil Kinshiki segera mengayunkan kapak dimensinya dengan tenaga penuh untuk membelah gelombang air tersebut menjadi dua bagian yang terpencar ke sisi kanan dan kiri. Setelah itu Kabuto menggunakan teknik Senin Modo untuk melemparkan puluhan shuriken khusus yang dilapisi cakra tajam ke arah mata Kinshiki. Alhasil Kinshiki memutar kapaknya dengan sangat cepat untuk menangkis seluruh shuriken tersebut hingga menimbulkan percikan api dari gesekan besi. Sebab di situ terlihat Kinshiki melompat turun dari dahan pohon dan langsung melesat menyerang Kabuto menggunakan jurus taijutsu jarak dekat secara membabi buta. Lalu Kabuto dengan sigap menggunakan teknik Kawarimi no Jutsu untuk menghindari tebasan maut tersebut dan meninggalkan potongan kayu yang hancur berkeping-keping. Kemudian beralih ke sisi arena utama pertempuran dekat pohon Shinju tempat Kawaki dan Jiren Otsutsuki saling beradu taijutsu keras secara langsung. Di situ terlihat Jiren menghujani Kawaki dengan pukulan fisik berkecepatan tinggi yang menghasilkan gelombang kejut luar biasa besar di setiap hantamannya. Alhasil Kawaki menggunakan kemampuan modifikasi tubuhnya untuk menangkis setiap serangan dan membalas dengan hantaman sikut berlapis cakra karma tingkat 2. Setelah itu Jiren tiba-tiba membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen api Katon berupa bola api raksasa yang meluncur sangat dekat ke arah wajah Kawaki. Alhasil Kawaki segera melompat ke belakang untuk menghindari bola api tersebut sambil menembakkan rentetan balok besi dari lengan kirinya. Sebab di situ terlihat Jiren menggunakan kemampuan mata khususnya untuk menepi seluruh balok besi tersebut dengan kibasan tangan kosong yang memancarkan gelombang cakra murni. Lalu Jiren melesat maju untuk melayangkan tendangan keras berbalut cakra ke arah rusuk Kawaki. Kemudian beralih ke posisi Boruto yang masih berdiri di dekat patung Gedomazo miliknya untuk menghadapi Ishiki Otsutsuki. Di situ terlihat Ishiki membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik Daikokuten guna memanggil lusinan tiang besi hitam berukuran besar yang langsung menghujam turun dari langit dimensi.
Alhasil patung Gedomazo milik Boruto segera mengangkat kedua tangan besarnya untuk menahan hantaman tiang-tiang besi tersebut agar tidak menimpa tanah di sekitarnya. Setelah itu, Boruto menggunakan mata Jogan miliknya untuk melacak keberadaan Ishiki yang melayang di udara. Alhasil Boruto melompat dari pundak patung panggilannya sambil merapalkan teknik Raiton Chidori untuk menyambar langsung ke arah Ishiki dengan kecepatan kilat. Sebab di situ terlihat Ishiki segera menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan diri dan menghindari sambaran petir tersebut. Lalu dirinya muncul kembali di sisi kiri Boruto untuk menghantamkan pukulan keras berbalut cakra murni yang membuat Boruto terpental jauh menabrak tumpukan batu reruntuhan. Sebab di situ terlihat Sasuke menggunakan teknik Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan batu kecil di sudut ruangan. Lalu Sasuke melesat cepat menebaskan pedang petirnya ke arah Kaze tanpa ragu-ragu. Alhasil Kaze memutar balik sikunya untuk melayangkan hantaman taijutsu keras yang memaksa Sasuke mundur ke tepi dimensi cermin. Kemudian beralih ke dimensi gelap tempat Sano Otsutsuki dan Orochimaru saling beradu jurus mematikan. Di situ terlihat Orochimaru mempertahankan lilitan tangan-tangan raksasa dari teknik Senpo Muki Tensei untuk mencengkeram kuat kaki Sano agar tidak bisa bergerak leluasa. Alhasil Sano segera membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan gelombang cakra senjutsu murni berwarna merah darah yang meledakkan tangan-tangan batu tersebut berkeping-keping. Setelah itu Sano menggunakan teknik mata khususnya untuk memanipulasi gravitasi di dalam dimensi gelap tersebut. Alhasil tubuh Orochimaru terasa sangat berat dan hampir menempel ke lantai. Namun Orochimaru dengan sigap menggunakan teknik Kawarimi no Jutsu untuk melepaskan diri dari tekanan gravitasi itu dan membalas dengan ribuan ular putih tajam yang kembali menerjang ke arah Sano tanpa memberikan jeda waktu istirahat sedikit pun bagi Otsutsuki tersebut. Kemudian beralih kembali ke arena utama pertempuran luar dekat pohon Shinju. Di situ terlihat Kabuto yang berada di atas dahan pohon membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen tanah Doton berupa jarum-jarum batu tajam yang meluncur deras ke arah Kinshiki. Alhasil Kinshiki segera mengayunkan kapak dimensinya dengan tenaga penuh untuk menghancurkan jarum-jarum batu tersebut menjadi debu. Setelah itu Kabuto menggunakan teknik Senin Modo untuk melemparkan puluhan gulungan kertas peledak yang melayang mengepung posisi Kinshiki. Alhasil gulungan tersebut meledak secara serentak dan menciptakan kepulan asap tebal di sekitar area kubangan lumpur. Sebab di situ terlihat Kinshiki menggunakan teknik penyerap cakra untuk melahap sisa-sisa ledakan tersebut. Lalu Kinshiki melompat maju untuk menebaskan kapaknya secara membabi buta. Alhasil Kabuto menggunakan teknik Kawarimi no Jutsu untuk meninggalkan potongan batang kayu besar yang langsung terbelah dua. Kemudian beralih ke sisi arena utama pertempuran dekat pohon Shinju tempat Kawaki dan Jiren Otsutsuki saling beradu taijutsu keras secara langsung. Di situ terlihat Jiren menghujani Kawaki dengan rentetan pukulan fisik berkecepatan tinggi yang menghasilkan gelombang kejut besar di setiap hantamannya. Alhasil Kawaki menggunakan kemampuan modifikasi tubuhnya untuk menangkis serangan tersebut dan membalas dengan hantaman sikut berlapis cakra karma tingkat 2. Setelah itu Jiren tiba-tiba menggunakan teknik tipuan dengan melepaskan bayangan tiruan cakra yang langsung lenyap saat diserang. Lalu tubuh asli Jiren muncul di sisi kanan Kawaki untuk melayangkan tendangan maut berbalut cakra murni. Alhasil Kawaki yang sudah membaca arah gerakan tersebut menggunakan mata karmanya segera merunduk dan menembakkan rentetan balok besi dari lengan kirinya ke arah perut Jiren. Sebab di situ terlihat Jiren menepi seluruh balok besi tersebut menggunakan kibasan tangan kosong yang memancarkan gelombang energi kejut ke segala arah. Kemudian beralih ke posisi Boruto yang masih berdiri di dekat patung Gedomazo miliknya untuk menghadapi Ishiki Otsutsuki. Di situ terlihat Boruto menggunakan teknik Kagebunshi no Jutsu untuk menciptakan 5 klon bayangan yang masing-masing membawa rasengan berukuran sedang. Alhasil kelima klon tersebut langsung meluncur menyerang dari berbagai sudut berbeda ke arah Ishiki. Sebab di situ terlihat Ishiki menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan diri dan menghindari seluruh serangan rasengan tersebut dengan mudah. Lalu dirinya membesar kembali secara mendadak di hadapan Boruto untuk melepaskan gelombang kejut mata yang melontarkan Boruto jauh ke belakang. Setelah itu Boruto segera mengaktifkan mata Jogan miliknya secara maksimal untuk membaca pergerakan ruang. Alhasil Boruto memerintahkan patung Gedomazo panggilannya untuk mengayunkan tinju besar ke arah titik kosong tempat Ishiki akan muncul berikutnya. Kemudian beralih ke dalam dimensi cermin tempat Sasuke terjebak bersama Kaze Otsutsuki. Di situ terlihat Sasuke mengaktifkan mode kekuatan penuh Rinnegan miliknya untuk melepaskan teknik Banshotenin yang menarik seluruh pecahan cermin ke arah tubuh Kaze. Alhasil Kaze segera menggunakan teknik penyerap cakra untuk melahap tarikan gravitasi tersebut dan membalas dengan lemparan jarum cakra beracun. Setelah itu Sasuke menggunakan teknik Katon Grika no Jutsu untuk menembakkan naga api besar yang membakar habis jarum-jarum tersebut di udara. Sebab di situ terlihat Kaze menggunakan teknik ruang dimensi untuk memindahkan posisi dirinya secara instan ke belakang tubuh Sasuke. Alhasil Kaze melayangkan hantaman taijutsu keras ke arah punggung Sasuke.
Namun Sasuke dengan sigap menggunakan teknik Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan batu kecil. Alhasil Kaze justru memukul ruang kosong sementara Sasuke melesat cepat menebaskan pedang petirnya ke arah bahu Kaze. Sebab di situ terlihat Kaze memutar balik sikunya untuk menangkis tebasan pedang tersebut sambil melepaskan gelombang cakra elemen angin futon yang memukul mundur Sasuke ke tepi dimensi cermin. Lalu Sasuke langsung merapalkan segel tangan cepat untuk mengaktifkan seluruh kemampuan Mata Rinnegan miliknya dalam mode penuh guna membaca setiap pola serangan balik yang dilancarkan oleh Kaze. Kemudian beralih ke dimensi gelap tempat Sano Otsutsuki dan Orochimaru saling beradu jurus mematikan. Di situ terlihat Orochimaru mempertahankan ribuan ular emas beracun untuk mengepung posisi Sano dari segala penjuru. Alhasil Sano membuat segel tangan jutsu untuk melepaskan gelombang cakra elemen api hitam Katon yang membakar habis seluruh ular tersebut dalam sekejap. Setelah itu Sano menggunakan teknik mata khususnya untuk memanipulasi gravitasi di dalam ruangan. Alhasil tubuh Orochimaru terasa sangat berat. Namun Orochimaru segera menggunakan teknik Senpo Muki Tensei untuk menghidupkan lantai batu agar mencengkeram kaki Sano. Sebab di situ terlihat Sano menggunakan taktik cerdik dengan meninggalkan replika tubuh bayangan yang hancur lebur oleh lilitan batu. Sementara tubuh asli Sano melesat diam-diam lewat bayangan lantai untuk mencengkeram leher Orochimaru secara mendadak. Alhasil Orochimaru yang terkena serangan kejutan itu segera menggunakan teknik Kawarimi no untuk melarikan diri dan membalas dengan rentetan jarum ular putih beracun tanpa henti. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya.